Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska. Pertemuan kedua tokoh itu direncanakan membahas upaya perdamaian perang antara Rusia dan Ukraina. Trump lewat pengumuman di media sosialnya mengisyaratkan bahwa Moskow dan Kiev hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata, menjadi isyarat bahwa perang 3,5 tahun itu akan segera berakhir. Namun, Rusia meminta Ukraina untuk menyerahkan wilayah tertentu sebagai syarat perdamaian tersebut. Akan ada beberapa pertukaran wilayah untuk perbaikan hubungan keduanya, kata Trump kepada awak media. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menepis pernyataan Trump tersebut. Menurut Zelensky, Ukraina tidak dapat melanggar konstitusi tentang masalah teritorial. Ukraina tidak akan memberikan tanah kami kepada penjajah, tegasnya. Tidak hanya itu, dalam pidato yang diunggah di saluran Telegramnya, Zelensky juga mengatakan bahwa keputusan apapun tanpa Ukraina akan menjadi keputusan melawan perdamaian. Keputusan sepihak terkait pertukaran wilayah juga jelas tidak bisa dilaksanakan. Kita semua membutuhkan perdamaian yang nyata dan sejati, kata Zelensky. Sementara itu, pertemuan antara Trump dan Putin ini telah dikonfirmasi Kremlin dalam sebuah pernyataan daring. Pada pertemuan di Alaska nanti, kedua pemimpin negara itu akan fokus membahas opsi untuk mencapai resolusi damai jangka panjang dengan Ukraina. Ini jelas akan menjadi proses yang menantang, tetapi kami akan terlibat di dalamnya secara aktif dan penuh semangat, kata-kata pejabat Kremlin Yuri Ushakov. Sementara itu, Putin mengklaim 4 wilayah Ukraina, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson, serta semenanjung Laut Hitam Crimea, yang dianeksasi pada 2014. Dalam pertempuran 3,5 tahun yang terjadi, pasukan Kremlin belum sepenuhnya berhasil mengendalikan semua wilayah di 4 daerah tersebut. Sebelumnya, Bloomberg News melaporkan bahwa pejabat Amerika Serikat dan Rusia sedang membahas kesepakatan yang akan mengunci pendudukan Moskow atas wilayah yang direbut selama invasi militernya. Namun, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa cerita Bloomberg adalah spekulasi. Sementara itu, juru bicara Kremlin tidak menanggapi permintaan komentar dari awak media. Pada lain kesempatan, Presiden Donald Trump mengklaim konflik Ukraina bisa saja meningkat menjadi Perang Dunia III di bawah pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya. Ia sering berargumen ketegangan global mencapai puncaknya ketika hubungan antara Moskow dan Washington mencapai titik terendah di bawah pendahulunya, Joe Biden. Sejak kembali menjabat pada bulan Januari, Trump telah memulihkan hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Rusia yang telah ditangguhkan sejak eskalasi konflik pada tahun 2022. Berbicara kepada para wartawan di Gedung Putih, Trump mengklaim, jika bukan karena tindakan pemerintahannya, konflik Ukraina akan berakhir menjadi perang dunia. Kita telah menurunkannya jauh, tetapi ketika saya pertama kali menjabat, saya berpikir, wah, masalah ini benar-benar buruk, ujar Trump. Sekarang satu-satunya pertanyaan adalah, kapan ini akan diselesaikan? Dan itu bisa segera, katanya. Presiden kembali menyebut konflik tersebut sebagai perang Biden dan mengkritik apa yang ia sebut sebagai dukungan militer besar-besaran pemerintahan sebelumnya untuk Kiev. Melalui Biden dan rakyatnya, kita mungkin akan mendapatkan 350 miliar dolar, ujarnya. Trump sebelumnya telah mengindikasikan ia bermaksud mendapatkan kembali dana tersebut melalui kesepakatan mineral dengan Kiev yang ditandatangani awal tahun ini. Namun, para analis mencatat sebagian besar kekayaan mineral Ukraina terkonsentrasi di Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, wilayah yang memilih bergabung dengan Rusia pada tahun 2022. Moskow telah membingkai konflik Ukraina sebagai perang proksi NATO dan telah lama mengecam bantuan militer Barat ke Kiev. Kremlin menyatakan ekspansi NATO ke arah timur dan ambisi Ukraina untuk bergabung dengan aliansi tersebut merupakan pendorong utama permusuhan. Sejak menjabat, Trump telah mengurangi pengiriman senjata Amerika Serikat ke Ukraina dengan pemerintahannya, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
secara terbuka menggambarkan konflik tersebut sebagai perang proksi melawan Rusia. Para pejabat Rusia telah menyatakan mengamankan resolusi damai akan menjadi fokus utama pertemuan bilateral mendatang antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Trump. Trump menunjukkan rasa frustrasinya yang semakin besar terhadap penolakan Putin untuk menghentikan serangan militer Rusia. Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi baru mulai Jumat terhadap Moskow dan negara-negara yang membeli ekspornya kecuali pemimpin Rusia tersebut setuju untuk mengakhiri konflik 3,5 tahun tersebut, yang merupakan konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Namun, dengan pertemuan puncak Putin-Trump yang diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang, kemungkinan di Uni Emirat Arab, belum jelas apakah sanksi tersebut akan berlaku, ditunda, atau dibatalkan. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, sekutu dekat Ukraina, mengatakan sebelumnya pada hari Jumat bahwa jeda dalam konflik tersebut kemungkinan akan segera terjadi. Ia berbicara setelah pembicaraan dengan Zelensky. Ada sinyal-sinyal tertentu dan kami juga punya intuisi bahwa mungkin pembekuan konflik, saya tidak ingin mengatakan akhir, tetapi pembekuan konflik lebih dekat daripada lebih jauh, ujar Tusk dalam konferensi pers. Tusk juga mengatakan Zelensky sangat berhati-hati tetapi optimis, dan bahwa Ukraina ingin Polandia dan negara-negara Eropa lainnya berperan dalam perencanaan gencatan senjata dan penyelesaian damai pada akhirnya. Dalam bayang-bayang perang yang masih jauh dari kata usai, dinamika diplomatik terus bergerak di antara ketegangan dan harapan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan, setiap kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia kemungkinan besar akan mencakup pertukaran wilayah. Ia telah menetapkan waktu dan tempat untuk perundingan penting dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat di Alaska. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan pada Jumat malam, Kyiv masih aktif berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan di tengah berlalunya tenggat waktu gencatan senjata Rusia, menandakan jalur diplomasi tetap terbuka, meski bayang-bayang konflik belum sirna. Patut kita tunggu bagaimana hasil perundingan damai yang ditengahi Amerika itu, tapi segala kemungkinan akan terjadi, termasuk potensi Perang Dunia Ketiga, serta semakin meluasnya konflik yang terjadi di Timur Tengah yang dapat melibatkan banyak negara sekutu.